Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Leni, Nur Fadilah, Hasmini, Ahmad Firdaus, dan Nuraini. Adapun praktikum bioteknologi yang dilaksanakan tentang identifikasi senyawa kerang Indethodonus caradata. Yang pertama yaitu pengambilan sampel, dapat dilihat di dalam foto tersebut. Dan yang kedua yaitu sampel diukur dan ditimbang. Kemudian, setelah diukur dan ditimbang, sampel dipecahkan hingga daging terpisah dari cangkangnya dan diambil dagingnya saja. Lalu, sampel dikeringkan dan setelah kering dihaluskan hingga mendapatkan 25 gram. Selanjutnya, serbuk dimasukkan ke dalam botol dan ditambahkan cairan etanol hingga dia berwarna kuning dan dapat disaring. Alat hot plate dengan suhu 180 derajat Celcius hingga sampel benar-benar mengental. Selanjutnya, setelah mengental dimasukkan ke dalam wadah kecil untuk selanjutnya diuji. Lalu sampel yang sudah dimasukkan ke wadah kecil tersebut dan sudah benar-benar mengental tadi, maka masuk ke pengujian. Yang pertama pengujian alkaloid, di mana sampel dimasukkan ke dalam wadah dan wadahnya itu harus dalam keadaan bersih. Sampel dimasukkan ke dalam wadah, kemudian sampel yang tadi di dalam wadah akan ditambahkan H2SO4 dengan 2 tetes. Selanjutnya ditambahkan larutan majer dengan 2 tetes juga. Lalu diaduk hingga berubah warna. Selanjutnya yaitu sampel kedua, di mana sama yaitu uji alkaloid dengan menambahkan cairan H2SO4 dan reaksi Mayer sebanyak 2 tetes juga. Setelah ditambahkan kedua cairan tersebut, maka diaduk hingga berubah warna. Bisa dilihat di dalam video. Selanjutnya sampel ketiga yaitu pengujian Trigenraf dengan penambahan H2SO4 dan Trigenrat dengan 2 tetes. Selanjutnya yaitu uji saponin atau uji busa, di mana sampel tersebut dimasukkan ke dalam sebuah wadah, lalu sampel tadi ditambahkan cairan HCl2N sebanyak 2 tetes. Dapat dilihat di dalam video, ditambahkan dengan 2 tetes. Bisa juga sebanyak garis jari kelingking. Setelah sudah sesuai dengan ukuran, maka dapat ditutup dan diaduk hingga berbusa. Diaduk hingga berbusa.
Selanjutnya yaitu uji Venop, di mana ditambahkan alkohol 70% dengan 2 tetes dan VeCl 35% dengan 2 tetes juga. Selanjutnya setelah semua cairan sudah termasuk, selanjutnya diaduk hingga merata dan hingga berubah warna. Selanjutnya uji steroid, di mana uji steroid ini ditambahkan cairan kloroform dengan 2 tetes, lalu ditambahkan asam asetat dengan 2 tetes dan H2SO4 dengan 2 tetes, lalu diaduk hingga merata dan hingga berubah warna. Selanjutnya uji flavonoid, di mana uji flavonoid ini ditambahkan magnesium dan cairan amil alkohol 2 tetes, lalu ditambahkan alkohol 70% dengan 2 tetes. Yang terakhir uji tanin, di mana ditambahkan air panas 2 tetes dan VeCl 31% atau 2 tetes. Adapun dapat disimpulkan dari kegiatan praktikum ini bahwa yang pertama yaitu pengujian alkaloid, di mana terdapat cairan yang positif, dia berubah warna, dan yang kedua pengujian alkaloid dengan penambahan cairan yang berbeda dengan penambahan reaksi Maillard dan H2SO4 itu positif juga. Kemudian pengujian Regan-Rowatz itu positif, lalu uji Spanonin atau uji busa itu terdapat cairan yang positif. Kemudian uji Venop dengan penambahan cairan itu tidak berubah warna atau negatif. Kemudian uji steroid sama menambahkan 3 cairan, terdapat tidak berubah warna atau tetap saja yaitu negatif. Kemudian uji flavonoid negatif, dan yang terakhir uji tanin yaitu menambahkan 2 cairan, terdapat negatif atau tidak ada sama sekali perubahan warna. Maksud dari positif dan negatif, jika positif maka dia akan berubah warna yang telah ditentukan, dan jika negatif maka tidak akan sama sekali berubah warna. Sekian dari video praktikum bioteknologi dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih, sampai jumpa.